Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Mas Dosen akan membahas tentang etika publikasi ilmiah. Pada video kali ini Mas Urip akan sharing tentang etika publikasi ilmiah. Jadi apa-apa saja hal-hal yang berhubungan dengan etika, dengan kepatutan seorang dosen untuk meneliti dan mempublikasikan hasil penelitiannya ke publikasi, baik bersifat publikasi karya ilmiah berupa buku dan artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal internasional. Etika publikasi ilmiah ini menjadi penting karena ini menjadi acuan bagaimana seorang dosen, seorang peneliti itu mempunyai kredibilitas dan integritas, dan dalam usahanya seorang dosen untuk membangun track record yang baik di awal karir dia meneliti sebagai dosen, dan juga nanti diharapkannya mencapai jenjang pangkat tertinggi, yaitu sebagai guru besar. Etika publikasi ilmiah yang akan Mas Dosen sampaikan kali ini diambil dari pedoman buku penelitian atau pedoman publikasi ilmiah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada tahun 2017. Ada beberapa pelanggaran yang sering dilakukan baik sadar maupun tidak sadar oleh dosen dan peneliti dalam melakukan penelitian dan publikasi. Nanti Mas Dosen akan jelaskan secara lebih lengkap beberapa pelanggaran etika yang sering dilakukan, dan dengan informasi yang Mas Dosen sharing ini diharapkan rekan-rekan dosen sekalian untuk bisa menghindari pelanggaran etika ini, karena ini penting, karena ini menjadi modal kita sebagai dosen yang berintegritas dan mempunyai kredibilitas. Pelanggaran etika publikasi yang pertama itu yang sering dilakukan adalah yang namanya fabrikasi. Jadi fabrikasi itu secara definisi adalah mengarang dan membuat data atau hasil penelitian dan pemalsuan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian. Jadi kita sebagai peneliti itu mengada-ngadakan data yang tidak ada. Biasanya dalam penelitian kualitatif, respon atau jawaban dari partisipan interview itu tidak ada, tapi kita ada-ada, kita reka-rekat, kita buat tema-tema sendiri. Nah, itu yang namanya fabrikasi. Selanjutnya ada yang namanya falsifikasi. Falsifikasi itu secara definisi adalah pemalsuan data penelitian dengan memanipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Bahasa gampangnya, falsifikasi ini adalah kita merekayasa data sesuai dengan kemauan kita, rekan-rekan dosen. Jadi misalnya dalam penelitian eksperimental, hipotesis tidak terjawab, maka kita coba rekayasa data supaya hipotesis kita terbukti dan terjawab. Kemudian misalnya dalam penelitian PTK bagi para pendidik, kita menggunakan metode tertentu untuk meningkatkan proses pembelajaran, dan juga dalam efek ikutannya adalah dengan membaiknya proses pembelajaran diharapkan juga membaik pula prestasi atau capaian pembelajaran yang dilakukan oleh murid atau mahasiswa. Tetapi dalam pelaksanaan PTK-nya proses pembelajarannya meningkat, tapi prestasi atau capaian pembelajaran yang dicapai oleh siswa atau mahasiswa itu tidak meningkat. Supaya ideal, peneliti merekayasa data, membuat data sesuai dengan kemauan, dan membuat data sesuai dengan idealnya sebuah penelitian, walaupun sebenarnya itu tidak ada. Itu yang dinamakan praktek falsifikasi. Selanjutnya yang paling sering kita dengar adalah istilah plagiarisme. Bagaimana biasanya peneliti terjebak oleh kegiatan plagiat
artinya meniru karya ilmiah orang lain dan dijadikan atau diklaim sebagai sebuah hasil penelitian atau karya ilmiah kita sendiri. Itu merupakan tindakan pelanggaran etika yang tinggi risikonya bagi kita yang berkarir sebagai dosen dan peneliti. Selanjutnya ada yang namanya penduplikasian data, artinya kita menggunakan data kita atau data orang lain tanpa diperbaharui, tanpa dikembangkan, tanpa dilanjutkan. Jadi data asli kita reduplikasi, kita duplikasi lagi menjadi sebuah penelitian atau menjadi sebuah terbitan di dalam jurnal internasional misalnya. Nah, ini biasanya sering terjadi rekan-rekan dosen sekalian bagi kita yang sudah menyelesaikan kuliah di S2 atau S3 yang sudah mempunyai tesis dan mempunyai disertasi. Kita menyomot data dari disertasi ataupun tesis kita, lalu kita publikasikan baik di jurnal nasional maupun internasional, tanpa mengembangkan, tanpa mengubah, tanpa melanjutkan data-data yang ada di tesis atau disertasi kita. Nah, itu namanya duplikasi data. Itu tidak boleh. Makanya dalam peraturan Pak Dikti untuk kenaikan angka kredit, itu kenaikan pangkat fungsional kita tidak boleh menggunakan publikasi yang berasal dari data penelitian kita waktu kita S2 atau S3, karena itu termasuk dalam pelanggaran etika yang namanya penduplikasian data. Terus bagaimana hasil data kita dari penelitian disertasi yang sudah kita lakukan bertahun-tahun? Sayang dong kalau kita tidak bisa gunakan untuk misalnya naik pangkat. Boleh Bapak Ibu rekan dosen sekalian, hanya data yang kita gunakan dalam disertasi itu kita kembangkan lagi. Data yang kita gunakan yang kita ambil dari disertasi itu kita lanjutkan lagi, kita kembangkan lagi menjadi sebuah penelitian, pengembangan atau kelanjutan dari penelitian yang sudah ada di disertasi kita. Maka sebenarnya sebuah artikel kita bisa diakui kumnya untuk naik pangkat walaupun itu bagian dari disertasi, asal datanya itu merupakan data kelanjutan. Datanya data pengembangan dari data yang ada di disertasi. Makanya itu nanti dicek plagiasinya, cek similarity-nya, artikel yang akan kita gunakan untuk naik pangkat. Kalau misalnya lebih dari 25% atau 30% kemiripannya, berarti dianggap itu mirip dengan hasil data yang ada di disertasi kita, maka artikel itu tidak bisa kita gunakan. Tapi kalau tingkat similarity-nya di bawah 25% atau di bawah 30%, itu artikel itu bisa digunakan untuk hukum naik pangkat. Walaupun dia bagian dari disertasi, tapi itu merupakan data awal yang kita kembangkan dalam penelitian selanjutnya dan kita terbitkan. Artinya tingkat kemiripannya dengan disertasi di bawah 20, 25 atau 30%. Itu angka itu tentatif, artinya dalam beberapa aturan PAK itu berubah-ubah. Yang terakhir itu kalau nggak salah sampai 30% mirip masih bisa digunakan, tapi lebih dari 30% itu tidak bisa digunakan. Kalau kurang dari 30% masih bisa digunakan sebagai artikel untuk dihitung angka kreditnya untuk syarat kita naik ke jenjang fungsional yang lebih tinggi. Asal itu tadi tidak boleh lebih dari angka 25% atau 30% dari data yang ada di disertasi maupun data dari tesis kita. Selanjutnya, selain fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, dan penduplikasian data, ada yang namanya exploitation atau eksploitasi. Eksploitasi ini biasanya dilakukan oleh dosen senior kepada dosen juniornya. Dosen juniornya dimanfaatkan untuk mengumpulkan data, membuat proposal, menyelesaikan data, membuat artikel, kemudian diterbitkan dan nama dosen junior tidak dimasukkan. Itu termasuk pelanggaran etika dalam kategori eksploitasi. Makanya Bapak Ibu rekan dosen sekalian, hati-hati. Kita boleh membentuk tim penelitian, tapi jangan sampai kita mengeksploitasi dosen-dosen di bawah kita, junior kita, agar membantu penelitian kita, tapi at the end of the day mereka ini tidak kita masukkan ke dalam tim autor dalam artikel yang kita terbitkan. Itu merupakan pelanggaran
etika dalam kategori eksploitasi. Kemudian injustice. Injustice ini hampir sama. Kita melakukan penelitian sama-sama dengan sama-sama kolega dosen selevel, sama-sama dosen senior, melakukan penelitian dalam satu grup. Nanti pas publikasi, tiba-tiba dosen rekan kita itu kita tidak masukkan ke dalam tim penulis. Jadi artikel kita hanya ditulis oleh kita sendiri misalnya. Ada 2 anggota dosen senior yang lain tidak dimasukkan. Itu namanya injustice ya, tidak adil Bapak Ibu. Itu juga pelanggaran etika. Kalau pada akhirnya nanti kita gunakan untuk menjadi syarat untuk guru besar misalnya, kemudian digugat oleh teman kita, itu akan menjadi concern, akan menjadi catatan buruk bagi kita sebagai dosen dan sebagai peneliti. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau kita kerja dalam satu tim, publikasi juga dalam satu tim. Jangan sampai meninggalkan anggota lain dan tidak dimasukkan hanya karena mungkin misalnya ada konflik atau ada sesuatu yang membuat ibu, bapak, rekan dosen sekalian tidak memasukkan temannya, padahal di awal memang temannya berkontribusi terhadap penelitian dan berkontribusi terhadap publikasinya itu. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam praktek yang namanya injustice. Kemudian ada lagi pelanggaran etika yang sering terjadi adalah yang namanya intended careless. Artinya kecerobohan yang memang direncanakan. Artinya kita tidak menyimpan data penelitian kita dengan baik. Jadi sebuah penelitian yang baik itu biasanya datanya disimpan sampai 5 tahun Bapak Ibu, rekan dosen sekalian. Jadi apabila kita publikasi hasil penelitian kita di jurnal internasional, itu biasanya pihak pengelola jurnal akan meminta mana data mentahnya, mana data yang sebelum diolah, itu ikut diserahkan juga, disubmit juga sebagai supplementary material yang ikut disertakan dalam artikel yang akan dipublikasi. Dia tidak masuk dalam artikel yang dipublikasi, tapi itu disimpan oleh pengelola sebagai bukti bahwa ini memang kita sudah melakukan penelitian dengan baik. Nah, biasanya kita itu tidak menyimpan data itu. Sebelum 5 tahun sudah dibuang datanya. Itu yang tidak boleh. Kita harus simpan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai peneliti yang baik dan mempunyai integritas. Jadi kita tidak boleh melakukan pelanggaran etika yang namanya intended careless atau kecerobohan yang kita sengaja. Kemudian etika dalam authorship, seperti yang saya sudah singgung di awal, bahwa dalam menentuan penulis itu kita juga harus fair. Siapa-siapa yang berkontribusi dalam tulisan kita, dalam artikel kita itu harus dimasukkan ke dalam tim penulis. Jangan sampai ada salah satu ditinggalkan hanya karena mungkin konflik yang terjadi dan sebagainya, karena secara etika itu tidak boleh. Terus bagaimana cara menentukan authorship? Penulis pertama itu siapa sih? Penulis pertama itu biasanya penulis yang mempunyai data. Yang dia mempunyai data, sumber data itu ada dari dia. Berarti dia berhak menjadi penulis pertama. Atau kalau dalam penelitian dia adalah ketua peneliti. Itu biasanya ditunjuk wajib menjadi penulis utama di dalam sebuah publikasi. Kemudian penulis kedua, ketiga dan seterusnya itu ditentukan atau didasarkan oleh besar kecilnya kontribusi orang yang bersangkutan terhadap proses publikasi artikel tersebut. Jadi penentuan penulis 2, 3, 4, dan 5 itu ditentukan oleh kontribusinya terhadap berlangsungnya proses publikasi sebuah artikel. Untuk kontribusi dari anggota peneliti itu ada yang berkontribusi secara pemikiran, secara konsep, ya. Kemudian ada yang berkontribusi sebagai pengumpul data. Jadi dalam suatu tim itu ada yang bikin proposal, ada yang mengumpulkan data, kemudian ada yang berkontribusi dalam hal pengolahan data. Kemudian ada yang berkontribusi sebagai pakar. Artinya seperti ini. Kalau kita menganalisa data, menyimpulkan sesuatu data, untuk meyakinkan data yang kita simpulkan, kita berkonsultasi dengan pakar di bidang penelitian tersebut. Nah, kontribusi pakar itu nanti akan menjelaskan, oh ya hasilnya sudah benar, sesuai dengan teori, sesuai dengan bidang keilmuan, dan itu nanti kita terbitkan. Sang pakar ini yang kita mintai pendapat kepakarannya, itu berhak menjadi tim penulis kita apabila penelitian kita publikasikan di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Sebagai orang yang berkontribusi dalam hal kepakaran. Kemudian, last but not least, yang paling terakhir kontribusinya adalah orang atau tim yang bertanggung jawab terhadap penyuntingan bahasa.
ya. Jadi proofreading, editing itu juga orang-orang yang berhak untuk kita masukkan ke dalam tim penulis artikel yang akan kita publikasikan. Ya. Jadi itu etika dalam authorship, hak kepengarangan, seperti itu. Kemudian di dalam etika publikasi kita hindari apa yang disebut dengan ghost author atau honorary author. Artinya penumpang gelap yang tidak berkontribusi, ditempelkan nama-namanya menjadi tim dalam penelitian yang nanti muncul namanya pada waktu artikel kita dipublikasikan. Ghost author ini tolong dihindari karena nanti akan berpengaruh terhadap reputasi yang Bapak Ibu sudah lakukan. Reputasi, kredibilitas, dan integritas Ibu akan dipertaruhkan di sini. Kalau misalnya Ibu menulis sebuah artikel dari hasil penelitian, timnya hanya 3, tiba-tiba ada sampai 12, 15, 20 autor di dalam situ yang tidak berkontribusi. Ada ghost author di situ. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu dihindari dalam etika publikasi Bapak Ibu supaya kedepannya dalam kita meniti karir, dalam kita membuat track record, dalam kita membuat kurikulum vitae, bahwa kita tidak pernah melakukan pelanggaran etika publikasi yang nanti berimbas kepada tidak baiknya kredibilitas kita, tidak baiknya integritas kita, tidak baiknya nama baik kita di dunia penelitian maupun di dunia perdosenan dan dunia pendidikan secara umum. Itu saja dari Mas dosen, Mas Urip Sulistyo. Terima kasih. Kalau ada saran silahkan ketik saran di bawah ini, di kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel Mas Dosen Production dan aktifkan tanda bell. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.